Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rafli dengan NIM 2008025 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian skripsi yang telah saya buat mengenai efektivitas video edukasi tata surya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik SD kelas 5 pada materi tata surya. Yang pertama, latar belakang. Seperti yang kita ketahui, suatu penelitian pasti berlandaskan dari adanya masalah. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu dan hasil observasi saya kepada beberapa sekolah dasar, ditemukan masalah mengenai rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 5 pada materi sistem tata surya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya penggunaan media pembelajaran yang monoton oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Contoh media pembelajaran yang sering kali digunakan oleh pendidik adalah buku paket yang disediakan oleh pemerintah untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Dampak yang dapat ditimbulkan dari permasalahan tersebut yaitu hasil belajar peserta didik tidak dapat meningkat dan cenderung rendah sehingga tujuan dari diadakannya pembelajaran tersebut tidak dapat tercapai. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan pada kemajuan sekolah yang akan tertinggal dari sekolah-sekolah yang lain. Yang kedua, mengenai penggunaan media pembelajaran yang tidak berinovasi, yang dapat mengakibatkan proses pembelajaran yang tidak menyenangkan dan kurang efektif. Selanjutnya, ditawarkan suatu solusi untuk menangani masalah tersebut, di mana solusi yang ditawarkan yaitu penggunaan atau pengembangan media pembelajaran yang dapat mengakomodir berbagai jenis gaya belajar peserta didik. Contohnya, penggunaan media pembelajaran video edukasi tata surya yang dapat mengakomodir gaya belajar peserta didik seperti visual, auditori, dan juga kinestetik agar siswa lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Alasan dipilihnya video edukasi tata surya sebagai media pembelajaran yaitu karena dari hasil penelitian terdahulu ditemukan data bahwa penggunaan media ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik daripada penggunaan media konvensional biasa seperti penggunaan media buku paket. Dari beberapa latar belakang tersebut, kemudian disusunlah rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana video edukasi tata surya dapat meningkatkan kemampuan peserta didik kelas 5 dalam materi tata surya. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan pemahaman antara peserta didik SD kelas 5 yang menggunakan media pembelajaran konvensional dengan peserta didik yang menggunakan media video edukasi tata surya dalam proses pembelajaran memahami materi sistem tata surya. Dari rumusan masalah tersebut kemudian diturunkan menjadi tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui keefektifan video edukasi tata surya dalam meningkatkan kemampuan peserta didik SD kelas 5 pada materi tata surya. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan pemahaman antara peserta didik SD kelas 5 yang menggunakan media pembelajaran konvensional dengan peserta didik yang menggunakan media video edukasi tata surya. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan eksperimen, kuasi eksperimen dengan non-equivalent control group design. Variabelnya yaitu variabel bebas video edukasi tata surya dengan variabel terikatnya pemahaman peserta didik SD kelas 5 pada materi tata surya. Populasi dan sampel yang digunakan yaitu populasinya peserta didik SD di Kecamatan Najatan, Kabupaten Indramayu dengan sampel penelitian yaitu peserta didik SD kelas 5 di SDN 1 Angkatan Baru dan SDN 2 Angkatan. Untuk partisipan, tempat dan waktu penelitian yaitu partisipan peserta didik kelas 5, tempat SDN Najatan Baru dan SDN 2 Kecamatan Najatan yang berada di wilayah Kecamatan Najatan, Kabupaten Indramayu, dan waktu pelaksanaan penelitian yaitu semester genap. Alasan mengapa memilih metode penelitian tersebut karena metode kuantitatif dipilih
karena penelitian ini menggunakan instrumen penelitian tes yang nantinya didapatkan hasil berupa data angka untuk dianalisis. Jadi nanti diawali dengan pretest, kemudian perlakuan yang berbeda kepada kelas kontrol dan eksperimen, di mana kelas kontrol menggunakan media konvensional buku paket dan kelas eksperimen menggunakan media video edukasi tata surya. Sedangkan jenis penelitian kuasi eksperimen dipilih karena peneliti mengambil subjek seorang peserta didik yang tidak dapat dikontrol variabel sepenuhnya oleh peneliti. Selain itu, dengan menggunakan metode ini juga nantinya peneliti dapat membandingkan dua media pembelajaran yang digunakan dalam kelas kontrol dan eksperimen, sehingga hasil dari penelitian juga dapat dijadikan referensi oleh pendidik untuk menentukan media pembelajaran yang efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Untuk tahapan penelitiannya, pemberian pretest kepada kedua kelas, kemudian melakukan perlakuan yang berbeda kepada dua kelas, dan diakhiri dengan pengambilan post-test kepada kelas kontrol dan eksperimen dengan tahap pengolahan data. Yang pertama, uji normalitas untuk menguji kenormalan data atau variabel yang diuji, apakah variabel tersebut terdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji homogenitas untuk mengetahui varians persamaan atau perbedaan dari kelas kontrol dan eksperimen. Selanjutnya, uji hipotesis untuk menentukan hipotesis dapat diterima atau tidak melalui parameter populasi dalam menguji perlakuan yang berbeda dalam kelas kontrol yang menggunakan media konvensional dan kelas eksperimen yang menggunakan video edukasi. Selanjutnya, uji sampel T terikat untuk mengetahui perbedaan hasil dari kelas kontrol dan kelas eksperimen yang dilihat dari nilai rata-ratanya. Dilanjutkan dengan uji gain untuk menghitung selisih nilai pada hasil pretest dan post-test peserta didik, dan diakhiri dengan koefisien determinasi untuk menunjukkan sejauh mana kontribusi atau hubungan sebab akibat yang dilakukan oleh variabel terikat, kelas penggunaan media pembelajaran terhadap variabel bebas, eh, pemahaman peserta didik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.